wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Adham dari L1 dengan NIM 123130067. Oke, saya akan mempresentasikan tugas besar implementasi cerdas dan publikasi solusi AI untuk masalah teknik elektro. Dan pada tugas kali ini saya mengambil topik kontrol dan instrumentasi, di mana studi kasusnya klasifikasi kondisi mesin rusak atau normal dengan deteksi anomali. Oke. Tersebut telah diberi dataset yang sudah dikirim oleh dosen untuk para mahasiswa untuk mengerjakan untuk seterusnya. Nah, dari topik yang saya ambil tadi, saya mendapatkan dataset ini predictive maintenance dataset. Oke, di dalam dataset ini udah terdapat data-data yang bakalan kita pakai. Dan selanjutnya dataset tersebut kita download. Oke, nextnya kita pergi ke Google Colab. Ya, begitu kita sampai di Google Colab, kita tambahkan file di Google Colab ini, kita upload file yang kita download tadi, dataset yang kita download tadi. Yang kita download tadi ya ini, si AI4i 2020 ini. Oke, setelah di upload, kita klik kita ketik kodenya import. Yang pertama tuh untuk import PD. Import PD itu buat si codingannya, si ininya ya, codingannya itu ngebaca file yang kita upload. Terus yang kedua itu kita import NP. Nah, import NP ini untuk perintah selanjutnya. Ini untuk codingan selanjutnya. Terus agar mempermudah ya, kita buat oke. Nah, AI-nya apa untuk penyimpanan nama biar mempermudah kita untuk codingan selanjutnya, di sini saya memberikan nama AI. Jadi AI ini kita masukkan sama dengan pdret itu buat ngebaca si datasetnya tadi. Udah kita baca datasetnya, kita minta si kita coding untuk ngelihat informasi-informasi di dataset itu dengan menuliskan ini AI info dan AI head. Oke, terus kita run. Oke, setelah kita run bakalan muncul seperti ini. Jadi ini nih hasil informasi-informasi yang ada di dataset. Ada dari yang pemerintah AI head tadi, dia cuman munculin data-data di paling atas di dataset tadi. Oke, contoh nih bisa kita lihat nih di kolom UDI, tipenya apa? INT. Nah, kalau INT dia datanya berbentuk numerik. Nih bisa dilihat di tabel bawah tuh. UDI. Itu kan nomor kan, ini 1 2 3. Itu numerik untuk INT. Yang kedua ada produk ID. Tipenya apa? Objek. Nah, kalau objek, oke, yang kedua tuh ada produk ID. Nah, kalau produk ID itu tipenya objek. Sama kayak type. Tipenya juga objek tuh. Kalau dia objek, dia tuh berupa kayak tulisan biasa. Terus kalau yang ini air temperatur apa? Plot. Kalau plot dia numerik tapi dia berkoma, dan begitu terus. Oke. Next. Oke. Terus yang kedua itu kita ngecek nih, ada nggak data yang hilang di dalam dataset itu. Dengan cara ini, kita klik
kita klik, kita masukkan kode is null sum. Terus setelah dicek kalau ada data yang hilang, maka program bawah ini yang bakalan jalan. Oke, kita coba run. Oke, kosong nih. Setelah di run dia kosong. Artinya nggak ada data yang hilang. Oke. Nah, codingan selanjutnya ini dia itu mau ngecek data yang ada di luar outline atau yang gimana ya, Pak? Kalau mau dibandingkan dia itu terlalu jauh lah kalau mau dibandingkan. Jadi untuk mencarinya itu kita pakai kuartil. Jadi kita pakai kuartil 1 sama kuartil 3. Jadi yang di luar kuartil itu bakalan dihapus. Dan kalau sama kayak yang di atas, kalau dia ada yang di luar, dia bakalan muncul. Sedangkan kalau nggak ada, hasil runnya bakalan kosong. Coba kita run. Oke, kosong. Artinya semua datanya masih dalam outline. Oke, kita masuk ke bagian utamanya nih. Itu kita akan melakukan EDA, Exploratory Data Analysis. Jadi mengeksplor data untuk dianalisis. Nah, EDA ini ada dua. Pertama itu ada heat map, korelasi. Yang kedua itu scatter plot atau pola kerusakan. Oke, yang pertama itu kan kalau heat map korelasi itu menunjukkan hubungan antar tabel. Jadi kalau dari sini bisa kita lihat kan tabel UDI sama air temperatur nih misalnya. UDI sama air temperatur kan dia ada di 0,11. Artinya kan masih ada kolerasi, masih ada hubungan. Kalau contoh nih yang jauh nih, yang warna biru nih, makin ke bawah kan dia makin nggak ada hubungan tuh. Contohnya tuh ya di ini apa nih, rotational speed sama Turki tuh. Dia sampai minus 0,89. Oke, intinya makin pekat merahnya hubungannya makin kuat. Makin biru pekat warnanya hubungannya makin nggak ada, makin menjauh gitu. Oke, next ada scatter plot. Oke, nah selanjutnya itu ada scatter plot. Scatter plot ini pola kerusakan. Gampangnya kayak gini. Uh, ini kan ada lingkaran biru sama oranye. Nah, yang biru itu, yang oranye itu menunjukkan. Oke, kalau lingkaran biru itu menunjukkan situasi normal, klasifikasinya normal. Sedangkan yang oranye itu menunjukkan yang bagian rusaknya. Oke, yang membedakan scatter plot dan decision tree itu ada di kalau scatter plot ini tuh cuma membandingkan dua kolom, sedangkan yang decision tree tadi membandingkan semua kolom, keterkaitan antar kolom. Kalau yang heat map koreksi, sedangkan scatter plot itu membandingkan dua kolom. Misal nih pada yang satu ini kita memakai proses temperatur dan air temperatur. Kita masukkan ke komponen X dan Y-nya. Terus dari gambar bisa kita lihat yang paling banyak oranye itu ada di sekitar air temperaturnya di 302. Sedangkan di proses temperaturnya ada di 311. Oke, kita masuk ke bagian modeling dan evaluasi. Nah, sebelum kita ngelakuin modeling dan evaluasi, kita harus ngebagi datanya dulu. Jadi data itu bakalan dibagi menjadi dua, data latih dan data uji. Oke. Nah,
Di sini ini tabel yang kita ambil dari dataset tadi buat dijadiin data latih, dan yang ini kita jadiin sebagai data uji. Oke, dari data uji bisa kita lihat nih, ini hasilnya ini. Misalnya ada di oke, pertama nih ada yang pertama itu kan ada air temperatur. Nah, dari air temperatur tuh ada 7.628 data dan ada 5 yang error. Oke, nextnya kita masuk ke model. Nih, oke. Nah, model pertama itu kita pakai decision tree. Decision tree ini kayak salah satu jenis klasifikasi. Klasifikasi itu ada banyak, tapi yang untuk kali ini kita pakai decision tree. Oke, nah pertama itu kan kita pakai data latih yang di atas ini. Data latih yang di atas bakalan kita kayak data latih yang kita ambil tadi kita klasifikasikan sehingga dapatlah hasilnya ini. Oke, di bagian atas tadi ini kan ada angka 01. Yang dimana 0 itu normal dan 1 itu rusak. Oke, yang pertama itu ada pertama itu ada precision. Precision tuh kayak kedekatan gini lah. Seperti contoh yang gambar di atas tuh kan ini kan ada yang berjarak. Jaraknya tuh mepet-mepet. Nah, itu precision. Dan terus ada rekal lah. Kalau rekal itu kemungkinan yang bukan bagian. Oke, kalau F1 score ini apa namanya? Kayak hasil dari perhitungan lah. Terus ada support nih kayak jumlah. Oke, misal nih yang satu ini kan yang error atau rusak tuh. Itu jumlahnya ada 59. Dan support dan yang normal itu jumlahnya ada 1848. Terus ada KNN. Nah, kalau KNN ini salah satu jenis klasifikasi juga sama kayak decision tree. Oke. Dari KKN ini kan bisa kita lihat nih outputnya bakalan sama kayak decision tree. Cuman yang membedakan itu ya ada di bagian codingannya. Untuk mengambil kesimpulan itu kita bebas mau memilih ya decision tree atau yang KNN. Oke, kita ambil yang decision tree nih. Dari decision tree kita dapat lihat oke, bisa kita lihat untuk yang nilainya 0 atau yang normal itu ada di 0,99 atau 99%, dan sedangkan yang rusak itu ada di 0,49 atau 49% dengan akurasi 0,9772. 0,972. Oke, ini akurasi. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.